Menyebut Bogor tentu tak bisa lepas dari soto mie. Ya, sajian soto yang terbilang paling unik ini memang berbeda dengan soto lain daerah. Meski punya daging ataupun kuah yang mirip, soto mie punya ciri khas mie kuning yang tak ditemukan di soto lainnya. Soto mie adalah Bogor dan Bogor adalah soto mie. Tapi ada lagi sebenarnya yang tersohor dari kota Bogor, mie glosor. Menu mie kuning goreng yang biasa disajikan lengkap dengan saus kacang. Rasanya gurih, nikmat, dan juga unik. Ya, mie yang satu ini memang berbeda dengan mie pada umumnya. Teksturnya lebih kenyal dan juga lebih licin ketika diseruput. Bahkan penamaan glosor sendiri berasal dari kata golosor yang dalam bahasa Sunda artinya mengalir tanpa hambatan. Mie ini juga punya banyak nama lain, mie sorodot yang artinya terpleset karena licin, ataupun mie serepet yang dimaknai menyeruput tanpa halangan. Kalau kita makan itu gampang turun ya, istilahnya kalau kita bilang glosor gitu, ditelan langsung gampang. Kami berkunjung ke salah satu produsen mie glosor yang terbesar di kota Bogor. Terletak di Jalan Pancasan, Eman mewarisi usaha ayahnya yang telah membuat mie glosor sejak tahun 1966. Meski tenar di kota hujan, mie glosor sendiri berasal dari Sukabumi. Kalau di posisi awalnya sih memang dari Sukabumi. Awalnya dari Sukabumi, posisi bapak itu waktu itu kerja di Sukabumi. Memang orang Sukabumi. Nah, hijrahlah dari hasil dari kerja di Sukabumi, dia buka di Bogor. Hijrah di Bogor, dan kurang lebih sekitar 15 tahun berjalan, dia vakum. Dari situ nanti setelah itu diteruskan sama saya. Sementara itu, rahasia dari kenyal dan licinnya mie glosor sendiri terletak di bahan bakunya. Eman selalu memakai tepung sagu aren atau biasa disebut aci kaung di Tatar Sunda. Kalau yang kita pakai sekitar kurang lebih aren, sagu aren, itu aja. Kenapa? Karena kan strukturnya lebih kenyal, lebih bagus kalau dibikin mie, gitu aja. Karena memakai tepung aci kaung, sebagian masyarakat pun menyebut mie glosor sebagai mie aci. Proses pembuatan mie glosor sejatinya cukup sederhana. Aci kaung yang relatif lebih kasar dari tapioka harus diayak terlebih dahulu untuk mendapatkan tepung yang paling halus. Setelah diberikan air dalam wadah besar, pewarna alami berupa kunyit bubuk ditambahkan untuk memberikan warna kuning. Pengadukan sendiri dilakukan secara manual agar adonan terbentuk dengan rata dan maksimal. Adonan yang telah kalis lantas dimasukkan ke dalam mesin penggiling manual yang mirip sebuah komedi putar. Ya, tuas mesin harus terus digerakkan untuk membentuk barisan mie yang sama panjangnya. Memang itu mesin dari tahun 98. Itu mesin-mesin yang dulu. Tapi dulu berarti bapak atau waktu Iya, Kang Eman zaman-zamannya. bikinnya memang malah muter. Betul, seperti itu manual gitu kan. Betul. Meski terlihat mudah, namun kegiatan ini butuh tenaga ekstra dan juga konsentrasi tinggi. Koordinasi kedua tangan sangat dibutuhkan untuk mencetak mie. Tangan kanan memegang tuas, sementara tangan kiri menampung mie pada selembar papan. Setelah terbentuk, mie harus segera direbus agar tidak menggumpal. Setelah mengembang, itu artinya mie telah matang. Mie lalu dimasukkan ke dalam air dingin agar proses pemasakan mie segera berhenti. Jika tidak, mie justru akan lebih mengembang karena hasil panas rebusan masih tersisa di dalam mie. Mie yang sudah dibilas kemudian diberikan minyak kacang,
agar tidak lengket satu sama lain dan juga memberikan cita rasa yang khas pada mie glosor. Mie glosor kemudian dibungkus karung untuk didistribusikan ke masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Pak Eman dan karyawannya setiap hari tanpa henti. Bulan puasa itu banyak, misalkan sampai 40 ton, 20 ton itu kan. Kalau hari-hari biasa sampai 3 ton sampai 2 ton setengah ada. Karena tidak memakai pengawet sama sekali, mie glosor hanya bisa bertahan 4-5 hari saja. Jika sudah rusak, mie akan terlihat pucat dan berbau. Selain unik pada rasa dan teksturnya, Chef Vindex Tengker pun menyebut bahan baku aci kaung pada mie glosor ternyata punya kelebihan tersendiri daripada mie berbahan terigu. Dan yang keuntungannya sebenarnya dari mie aci itu adalah dia tidak menggunakan telur. Jadi untuk kalau kita bilang zaman sekarang ya orang bilangnya gluten free. Jadi suatu bahan yang tidak rentan terhadap orang-orang yang tidak bisa makan gluten. Nah, jadi itu salah satu solusi juga gitu ya, bahwa kan biasanya kalau tepung terigu itu mengandung gluten. Jika merujuk pada berbagai literatur, gluten sendiri adalah sebuah protein yang dihasilkan biji-bijian yang membuat adonan kenyal dan elastis. Gluten biasa terdapat pada pasta, mie, sampai roti. Meski aman untuk dikonsumsi, kandungan gluten yang berlebih bisa saja berbahaya, terutama untuk mereka yang menderita seliak atau autoimun. Makanan yang mengandung gluten bisa menyebabkan keluhan pada sistem pencernaan dan dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak diobati. Sajian mie glosor pun telah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Pada Hari Jadi Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor mengadakan festival mie glosor pada tahun 2021 silam. Menjadi kebanggaan warga Sunda, mie glosor sendiri bisa kita temui di berbagai daerah selain Bogor, dari Sukabumi sampai Ciamis.